Pada video ini saya akan coba untuk menjelaskan tentang apakah itu penggunaan fungsi extract shape. Sebagai contoh, saya menggunakan file import berupa file parasolid. Adapun file parasolid yang diimpor ini adalah berupa file jig seperti ini. Artinya sepintas kita bisa asumsikan bahwa ini adalah berupa file assembly. Namun kenyataannya ini disimpan dan di convert ke set B, dia berupa file part di mana terdapat sejumlah objek solid dan surface. Untuk dapat membuat menjadi objek assembly, kita gunakan extract shape. Kita pilih objek yang akan diekstrak, berikan nama, kemudian oke, dan objek solidnya akan berkurang, sedangkan pada assembly manager di situ akan menjadi sebuah sub atau sebuah part dari assembly. Jadi kita bisa select apa yang akan kita ekstrak, kemudian klik extract shape, berikan nama, kemudian klik OK, dan dia akan diproses, diekstrak menjadi komponen dari assembly. Jadi semua part, semua shape yang perlu kita pisahkan menjadi komponen tersendiri, kita bisa gunakan fungsi extract shape ini. Oke. Adapun fungsi parameter basic di sini adalah yang perlu kita lakukan adalah select, kemudian berikan nama, kemudian extract as component. Jadi semua yang akan kita ekstrak kita bisa select. Kemudian selain fungsi basic tadi, terdapat fungsi separate sibling shape, di mana contoh yang dapat saya berikan adalah hasil extract shape sebelumnya, di mana di situ masih berupa sebuah part tunggal. Ini diaktifkan, kemudian dapat dilihat di situ dia terdiri dari sejumlah objek solid. Kemudian diklik kanan extract shape dan checklist separate sibling shape, kemudian beri nama dan tambahkan tanda tanya di situ. Ini akan membuat dia menjadi sebuah urutan nomor. Artinya di sini ada pos 1 dan seterusnya sejumlah objek tadi. Opsi yang lain adalah extract shape menggunakan referensi frame. Kondisi tertentu, objek yang kita ekstrak itu perlu kita gunakan atau kita akan keluarkan menjadi drafting 2D. Di sini kita tambahkan menggunakan frame, sedangkan objek yang sebelumnya, yang pertama itu tidak menggunakan frame. Kita akan lihat hasilnya jika keduanya kita jadikan drawing 2D. Oke, objek yang pertama seperti terlihat di situ, untuk top view-nya dia posisinya tidak, agak kurang pas. Sedangkan yang kedua, top view-nya menggunakan
frame, ini jauh lebih baik.